Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke podcast Libur Listover Dunia. Perkenalkan, nama aku Bunga Beliana dari kelompok 3. Di sini aku mengundang nih kelompok 4 untuk membahas tentang listover bumi. Nah, udah datang nih kelompok 4 di sini. Tak kenal maka kata saya. Boleh dong kalau kenalan? Perkenalkan, nama saya Siti Siva. Perkenalkan, nama saya Lydia Liza. Perkenalkan, nama saya Raja Sapala Salika. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nuraida. Perkenalkan, nama saya Fatah Bejalani. Perkenalkan, nama saya Nur Fakir Ramadan. Nah, di sini ada anggota kelompok yang nggak bisa hadir karena sakit, namanya Manza Hania Musyakina. Nah, kita lanjut jadi ke pembahasan litosfernya. Boleh dong Kak Siva dijelasin litosfer itu apa sih? Kata litosfer itu berasal dari Yunani, yaitu lito itu artinya batu-batuan, sfera itu artinya itu lapisan, litosfer itu adalah lapisan luar bumi yang terdiri dari kerak bumi dan di atasnya ada mantel. Litosfer mencakup seluruh lapisan padat yang terdiri dari batu-batuan, tanah, serta bagian yang berhubungan dengan aktivitas geologi. Kata itu ya guys tentang litosfer. Nah, selanjutnya boleh dong Kak Fatah, pengertian tanah itu apa sih? Tanah adalah bagian dari permukaan bumi yang tersusun dari mineral serta bahan-bahan yang lain. Tanah sangat penting untuk keberlangsungan makhluk hidup. Manfaat tanah: 1. Menopang akar tumbuhan. 2. Aktivitas mikroorganisme. 3. Tanah menjadi tempat hidup manusia dan hewan. Nah, kita udah tahu nih pengertian tanah itu apa. Boleh dong Kak Aisyah dijelasin lapisan tanah itu ada apa aja? Oke, jadi gini guys. Jadi lapisan tanah itu ternyata tanah itu mempunyai tanah yang berlapis-lapis mulai dari atas yang sampai yang paling terbawah. Nah, untuk lapisan tanah ini itu mempunyai 5 lapisan utama. Yang pertama dan yang paling terluar yang khususnya yang terdekat dengan mata kita sendiri itu ada horizon atau biasanya disebut humus. Nah, biasanya di lapisan paling atas ini itu buat penopang rumah kita, buat penopang tumbuh-tumbuhan yang ada di atas bumi ya. Dan di sini banyak banget organik yang ada di dalam tanah lapisan ini. Kemudian ada horizon A yang di bawahnya lapisan paling terluar. Ini biasanya disebut dengan topsoil. Nah, topsoil sendiri itu dia masih punya mineral-mineral yang banyak dan di situ banyak banget cacing-cacing yang tinggal di situ. Nah, terus juga selanjutnya ada horizon B, itu biasanya disebut dengan subsoil. Dan di sini itu udah mulai rendah ya kadar mineralnya di dalam situ dan ya gitulah. Terus habis itu ada juga horizon C, itu biasanya disebut dengan barren rock, dan di situ udah mulai ada batu-batuan yang besar dan susah dipecahkan. Mungkin ada beberapa tanah, cuman di situ banyak banget mengandung pasir dan batu-batuan yang keras, dan juga di situ udah mulai sedikit nih bahan organiknya. Terus yang lapisan paling bawah itu ada horizon R atau biasa disebut dengan bedrock. Di situ udah batu-batuan yang benar-benar padat dan di situ udah nggak ada lagi mineral-mineral yang ada di situ atau bahan-bahan organik di situ. Ternyata gitu guys lapisan tanah itu. Kan kalian udah tahu nih tanah itu apa, lapisan tanah itu apa. Sekarang kita mau tahu nggak sih bagaimana proses pembentukan tanah? Boleh dong Laura dijelasin? Oke, selanjutnya ada proses pembentukan tanah. Pembentukan tanah itu terjadi dari pembentukan tanah itu melalui batu dengan melalui beberapa tahap. Yang pertama, melakukan batuan. Batuan berubah komposisinya atau berubah menjadi lunak. Pelapukan batuan dapat terjadi secara fisik maupun kimia. Pelapukan fisik dapat terjadi ketika batuan terpecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Pelapukan ini disebabkan karena pengaruh paksa, siklus buku cair, operasi, perluasan akar, dan siklus basah kering. Tahap yang kedua yaitu pelunakan struktur batuan yang telah terpecah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil akan terkikis dan mengalami pelunakan.
Air dan udara akan mengikis batuan melalui celah-celah batuan kecil sehingga terbentuk rongga. Yang ketiga ada tumbuhnya tanaman perintis. Tanaman perintis akan tumbuh di dalam rongga-rongga batuan yang lunak. Tanaman perintis ini akan menghasilkan asam humus yang membuat batuan lunak menjadi lapuk sempurna. Nah, udah jelasin bagaimana proses. Kita kan juga mau tahu nih faktor mempengaruhinya gimana. Untuk faktor mempengaruhi ini sebenarnya akan dijelaskan oleh Ina nih, oleh Pak Imanza. Boleh kita temukan dulu nggak sih guys Inanya? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuanza Kanima Syakina. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang jenis dan sifat tanah yang dihasilkan selama proses pembentukan. Yang pertama ada bahan induk seperti batuan granit dan pasir menghasilkan tanah berpasir dan kasar. Yang kedua ada topografi. Perbedaan ketebalan tanah berpengaruh pada kualitas air. Yang ketiga ada waktu. Semakin lama pembentukan, semakin tebal pula tanah yang terbentuk. Yang keempat ada iklim, mempengaruhi suhu penyinaran serta curah hujan. Terima kasih. Wah, ada itu guys, 4 faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah. Selanjutnya kita akan mengetahui pengertian lapisan bumi. Boleh untuk Fadil dijelasin? Oke, selanjutnya pengertian lapisan bumi. Lapisan bumi adalah struktur pelapis yang menyusun planet. Planet bumi memiliki zona yang berbeda secara fisik dan kimia. Bumi terbagi menjadi beberapa lapisan, yaitu perang, mantel, inti luar, dan inti dalam. Setiap lapisan bumi memiliki peran penting dalam dinamika geologi, seperti gempa bumi, medan magnet, dan vulkanisme. Nah, selanjutnya kita juga mau tahu nih, dari lapisan bumi itu artinya ada apa aja sih? Boleh yang jelasin tentang bumi? Struktur lapisan bumi dapat kita bagi menjadi 3 bagian. Yang paling luar dinamakan kerak bumi, selanjutnya ada mantel bumi, dan di bawahnya terdapat inti bumi. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah kerak bumi. Kerak bumi terbagi menjadi 2, yaitu kerak benua atau continental crust dan kerak samudra atau oceanic crust. Jadi, kerak benua itu merupakan kerak bumi yang membentuk inti lempeng benua, misalnya pada lempeng Antartika Utara. Nah, itu tuh terbentuk dari kerak bumi yang merupakan kerak benua. Selanjutnya ada kerak samudra. Nah, itu biasanya terdapat pada samudra besar seperti Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara kerak benua dengan kerak samudra? Perbedaan utamanya terdapat pada ketebalannya, di mana ketebalan kerak benua lebih tebal dibandingkan dengan kerak samudra. Ketebalan kerak benua mencapai 20 sampai 70 km, sedangkan kerak samudra hanya 7 sampai 10 km. Yang kedua adalah massa jenisnya. Massa jenis kerak samudra lebih besar dibandingkan dengan massa jenis kerak benua, di mana kerak samudra itu memiliki massa jenis 3,0 gram per meter kubik, sedangkan kerak benua memiliki massa jenis 2,8 gram per meter kubik. Padahal jika kita perhatikan, kerak samudra itu kan lebih tipis dibandingkan kerak benua. Tapi kenapa bisa lebih berat kerak samudra ya? Nah, alasan utamanya karena batuan penyusunnya yang berbeda. Batuan penyusun dari kerak samudra adalah batuan basaltis, sedangkan kerak benua itu disusun atas batuan granitis. Maka nanti akan dihasilkan pertemuan antara lempeng benua dan lempeng samudra. Lempeng samudra akan menghujam ke bawah karena massa jenisnya lebih besar, dan kerak benua akan berangkat ke atas sehingga terbentuklah gunung api. Bagian kerak bumi pasti berlapis-lapis. Semakin dalam kedalamannya, maka suhu akan semakin panas. Hal ini disebut dengan gradien geotermal. Besarnya yaitu 30 derajat setiap bertambah 1 km kedalamannya. Pasti kalian bertanya-tanya kan, dari mana sih kok kita bisa tahu tentang fakta misalnya massa jenis dari kerak benua itu sekian, batuan yang digunakannya itu apa, dan lain-lainnya. Nah, ternyata hal itu telah diteliti oleh peneliti menggunakan gelombang seisme atau gelombang gempa yang digunakan untuk menentukan jenis batuan yang ada di muka bumi itu seperti apa. Maka saat terjadi gempa, bumi itu
Maka setelah gempa, peneliti itu akan meneliti dan menganalisis bentuk dan jenis gelombang apa yang merambat, apakah longitudinal, apakah transversal, atau bentuk lainnya. Hal itulah yang nantinya akan menentukan proporsi. Oh, ternyata gerakan benda itu tersusun atas ini, dan gerakan benda itu masih bisa sekian dan sekian. Nah, selanjutnya kita akan tahu nih mantel bumi itu apa sih? Coba dong Kak Aisyah. Oke, jadi teman-teman setelah kerak bumi ya yang paling terluar, jadi selanjutnya itu ada lapisan mantel bumi. Nah, mantel bumi itu kayak berbentuk selimut ya, gitu. Dan mantel bumi itu terbagi menjadi dua teman-teman. Ada mantel lapisan luar dan lapisan dalam. Untuk mantel lapisan luar sendiri itu mempunyai massa jenis yang lebih berat daripada lapisan dalam. Untuk massa jenis dari mantel luar sendiri itu ada 3,2 gram per meter kubik. Dan lapisan ini ternyata cukup padat dan mantel terluar ini suaranya agak ini ya. Nah, kalau mantel luar sendiri itu dia disebut sebagai litosfer karena dia sedikit dan padat. Nah, terus di antara mantel luar sama mantel dalam itu ada yang namanya astenosfer. Nah, lapisan ini di bawah litosfer persis dan sifatnya itu dia elastis dan lemah dan dia itu bersuhu tinggi. Dan ini dia tuh sangat panas ya karena bersuhu tinggi. Dan ini dia merupakan pembatas antara mantel luar dan mantel dalam. Nah, ini itu astenosfer itu adalah tempat pembuatan magma yang nantinya akan dikeluarkan oleh gunung-gunung ya, nanti seperti lava yang bakal dikeluarkan oleh gunung berapi yang ada di dunia dan akan menjadi lahan. Kemudian ada mantel dalam, dan untuk mantel dalam ini dia itu ketebalannya 300 sampai 2.980 km dan suhunya 3.000 derajat Celcius, dan ini udah mulai panas karena dia mendekati dengan inti bumi. Bakal bahas tentang inti bumi sekalian ya. Nah, untuk inti bumi sendiri itu dia terbagi menjadi dua, ada inti luar sama inti yang dalam. Nah, di inti bumi ini yaitu suhunya benar-benar panas dan yaitu lapisan yang paling terdalam di lapisan bumi, dan suhunya itu mencapai 5.430 derajat Celcius, benar-benar sangat panas, dan disitu udah nggak ada apa-apa. Tapi di inti luar dia memiliki ciri-ciri tersendiri. Untuk inti luar dia memiliki karakteristik yaitu terdiri dari besi, nikel, sama sulfur cair. Nah, untuk inti luar sendiri itu dia ketebalannya kurang lebih 2.200 km dan suhunya mencapai 3.700 derajat Celcius. Nah, itu untuk inti luar. Nah, untuk inti dalam sendiri dia juga memiliki karakteristik tersendiri. Nah, untuk inti dalam itu benar-benar yang paling terdalam, dan itu suhunya benar-benar panas banget, dan situ udah nggak ada apa-apa lagi, tapi di situ terdiri dari besi yang padat. Dan untuk karakteristik inti dalam sendiri dia itu berbentuk seperti bola, dan jari-jarinya kurang lebih 1.200 km. Dan dia itu seperempat ukuran dari bulan, dan itu gede banget ya ternyata panjangannya. Dan itu suhunya mencapai 4.300 sampai 5.400 derajat Celcius teman-teman. Jadi gitu penjelasan dari bumi dan mantel bumi. Oh, nanti kayak gitu guys penjelasannya. Nah, kan kita udah tahu nih litosfer bumi itu kayak gimana, tanahnya gimana, lapisan bumi itu kayak gimana. Sekarang sobat-sobat Zoom ada nih ngasih pertanyaan. Ada pertanyaan dari Angga dari kelompok 5 nih. Dia kayak nanya kayak gini. Tadi kan ada ngejelasin tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah ya. Nah, itu kan ada iklim. Bagaimana sih iklim global dapat mempengaruhi stabilitas litosfer, terutama daerah Kalimantan? Boleh akan dijawab.
Oke, jadi dia nanya kenapa iklim itu bisa mempengaruhi stabilitas litosfer ya. Nah, jadi memang kalau iklim itu salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah. Maka dia bakal mempengaruhi stabilitas litosfer. Nah, untuk iklim di dunia itu kan beda-beda banget ya. Nah, ini di sini aku ngambil mungkin iklim di Indonesia. Untuk iklim di Indonesia sendiri itu kan dia kemarau sama musim penghujan. Nah, jadi untuk di Indonesia sendiri, yaitu kalau misalnya lagi ada kemarau, itu pasti ada kenaikan suhu permukaan bumi ya. Nah, untuk pemanasan global itu dia menyebabkan gimana ya? Jadi untuk pembentukan tanah litosfer itu dia butuh udara dan air, jadi mungkin akan terhambat. Jadi untuk pembentukan tanah sendiri itu nanti tanahnya dia mungkin bakal bersifat keras, dan kalau misal pun kalau nanti jadi tanah yang benar-benar subur itu bakal lama dan membutuhkan air untuk biar jadi tanah yang benar subur. Nah, selanjutnya untuk di dunia kalau misal ada kenaikan suhu itu dia bakal mencairkan es di kutub utara, dan itu bakal mengakibatkan beban pada lempeng tektonik dan memicu aktivitas seismik. Nah, terus lanjut ada perubahan pola hujan, dan di Indonesia kan juga pernah ya perubahan pola hujan. Kadang kemarauannya yang harusnya segini, ternyata jadi segini, terus musim penghujannya agak sedikit gitu. Nah, untuk perubahan pola hujan sendiri itu curah hujan yang ekstrim itu dapat memicu erosi tanah. Jadi tanah itu kan kalau misal itu kan butuh air sama udara. Nah, kalau airnya kebanyakan juga itu akan memunculkan erosi, apalagi kalau Indonesia itu kan banyak banget ya bukit, dan itu bakal jadi tanah longsor karena tanahnya itu berisi air yang banyak banget, jadi bakal jadi longsor, apalagi itu nanti bakal menyebabkan banjir juga, dan dia itu bakal mengurangi stabilitas di lereng ya, seperti yang tadi aku bilang. Jadi dia bakal menyebabkan longsor dan ya begitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan untuk Amra. Nah, sampai itu bisa pertanyaan lagi nih dari Aulia dan kelompok 3. Pertanyaannya tuh apa sih yang dimaksud dengan litosfer dan bagaimana hubungannya dengan lapisan ini? Nah, oke, aku bakal menjawab juga pertanyaan dari Aulia. Tadi kan dia ngomong apa yang dimaksud dengan litosfer. Nah, untuk litosfer sendiri itu adalah lapisan penyebab bumi. Jadi ibaratkan bumi itu kayak apel. Nah, litosfer itu dia kulit apelnya, gitu. Nah, untuk litosfer sendiri itu dia sangat bermanfaat bagi makhluk hidup yang ada di bumi, kayak hewan, tumbuhan, manusia, kita juga ya. Jadi litosfer ini sangat bermanfaat untuk tempat tinggal makhluk hidup, ya kayak untuk menopang tumbuhan seperti pohon, tumbuhan yang lain, buah-buahan, terus juga untuk menopang bangunan besar untuk kehidupan manusia, dan juga tempat hidup hewan-hewan. Nah, untuk hubungan litosfer sendiri dengan bumi itu tentu saja untuk litosfer itu termasuk lapisan bumi yang paling terluar. Makanya itu hubungan antara bumi dan litosfer, gitu Kak. Nah, itu dia nih untuk podcast Ibu pada kali ini. Makasih ya, ada keempat. Nah, aku mau dipantun nih Kak, belajar